Do ba 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 do do ba do 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 a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do do do. Pasti udah nggak asing lagi sama notifikasi kayak gitu ya. Habis nginstal aplikasi, mau kita buka, terus dia minta izin untuk mengakses kontak, terus mengakses kamera, mengakses apalagi mikrofon, lokasi, dan udah. Jangan banyak-banyak, jangan sembarangan mengizinkan aplikasi untuk mengakses sesuatu di HP kamu, karena dampaknya bisa sangat berbahaya. Butuh informasi lebih tentang teknologi monitor? Pengen tahu review monitor gaming inceran kamu? Langsung aja ke YouTube channel Grey to Grey. Masih dipegang oleh tim Tech and Tips, tapi fokusnya hanya untuk display. Pelan-pelan semua yang berhubungan dengan monitor bakal dialihkan ke sana, bre. Langsung aja klik linknya ada di bawah. Video kali ini masih dalam rangka saya yang semoga nggak capek ya untuk terus ngingetin kamu tentang privacy. Bahwa hari ini kehidupan pribadi kita sangat rawan dimata-matai. Dan bisa aja sewaktu-waktu data pribadi kita digunakan oleh orang lain karena udah dicuri tanpa kita sadari. Contohnya tadi, sebelum kamu mengizinkan sebuah aplikasi untuk mengakses entah mikrofon, entah kamera, kamu coba bayangin kalau kamu izinkan, kira-kira apa yang akan terjadi? Saat mereka minta mengakses kamera, berarti mereka dapat izin dari kita untuk bisa mengoperasikan kamera. Siapa yang nonton video ini yang punya hobi ganti baju sambil dilihat banyak orang? Nggak ada kan? Tapi kalau kamu mengizinkan sebuah aplikasi untuk bisa mengakses kamera smartphone kamu, tidak menutup kemungkinan dia akan bisa mengaktifkan kameranya saat kamu sedang ganti baju. Dan gilanya lagi, semuanya bisa mereka lakukan karena izin kita sebagai pemilik smartphone. Siapa yang pakai aplikasi Get Contact? Bermanfaat nggak sih? Asik kayaknya ya. Buat yang belum, jangan pakai. Tonton dulu video ini. Jadi ceritanya kalau kamu pakai Get Contact atau aplikasi yang sejenis, itu enaknya adalah di saat kita dapat telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal, itu nggak muncul dalam bentuk nomor doang, tapi langsung muncul namanya. Siapa yang nelpon? Apakah dia penipu? Apakah agen asuransi? Dari bank atau dari manapun akan muncul namanya. Kira-kira udah pada tahu belum gimana caranya aplikasi Get Contact tadi bisa menampilkan nama dari nomor asing yang belum pernah menghubungi kita? Ada yang bisa nebak? Tepat sekali. Dari kontak yang ada di HP-nya orang lain, bre. Jadi contohnya ada nomor asing nelpon ke saya. Karena saya nggak tahu, ya nggak saya angkat dong ya. Tapi habis itu saya save nih nomornya. Saya kasih nama Monyet. Habis itu nomor ini nelpon ke teman saya si A. Nggak diangkat juga sama dia, tapi di save di sana dengan nama Harimau. Setelah itu dia nelpon lagi ke si B. Nggak diangkat juga, tapi di sana di save dengan nama Tikus. Dan ketiga orang ini tadi menggunakan aplikasi Get Contact. Akhirnya di saat nomor asing ini menelpon orang lain lagi yang juga menggunakan Get Contact, yang akan muncul di sana ya entah harimau, entah monyet, entah tikus. Itulah cara kerjanya. Dia akan menampilkan nama yang ditulis sama pengguna Get Contact yang lain. Jadi semakin banyak orang nge-save akan muncul daftarnya panjang. Nomor yang sama di-save dengan nama apa aja. Kemudian bagaimana Get Contact bisa mengakses kontak kita dan di-share ke orang lain lagi? Udah jelas karena kita mengizinkan. Di saat kita menginstal dan kita buka, hal pertama yang akan dia minta adalah izin untuk mengakses kontak. Dan bukan hanya mengakses doang, dia juga minta izin untuk memodifikasi. Dan saat kita izinkan, ya udah semua itu kita serahkan ke dia. Silahkan, terserah mau lu apain. Ada satu hal yang bisa kamu lakukan dari Get Contact. Kamu bisa nyari nih orang lain. Kalau nge-save nama kamu itu, di-save-nya dengan nama apa. Jadi tinggal search aja nomor kamu di Get Contact. Nanti akan muncul tuh daftar yang tadi saya ceritain. Apa aja nama yang muncul. Dan di situ kamu bisa tahu apakah kamu kira-kira dilihat baik sama orang. Jangan-jangan ada yang nulis ini bajingan gitu misalkan. Atau monyet atau penipu gitu ya. Nah itu kamu bakal tahu kira-kira orang melihat kamu seperti apa. Dan itu adalah fitur dari Get Contact yang free. Kalau kamu pengen tahu informasi tentang nomornya orang lain bisa, tapi kamu harus pakai Get Contact yang berbayar, bre. Misalnya nih, kamu pengen tahu pacar kamu selingkuh atau enggak, tinggal langganan Get Contact, habis itu masukin nomor pacar kamu di situ dan lihat apa nama yang muncul. Apakah namanya dia atau tiba-tiba ada yang nge-save my baby, my love, pacarku, sayangku dan sejenisnya, sedangkan kamu nggak nge-save nama pacarmu dengan nama itu. Berarti patut dicurigai, bre.
Hari gini jangan sampai ketahuan kalau Windows kamu bajakan. Malu bre. Paling aman sih beli original aja. Di cdkisales.com kamu bisa beli Windows original dan dapetin diskon tambahan dengan menggunakan kode voucher TNT saat pembelian. Pembayaran bisa dilakukan menggunakan GoPay maupun OVO. Setelah pembayaran selesai, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. cdkisales.com juga menyediakan game dan software original lain seperti Microsoft Office. Selengkapnya cek link di bawah. Gimana? Berguna banget kan aplikasinya? Tahan dulu. Resiko dari aplikasi seperti ini ternyata jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Sebagian besar orang yang menggunakan aplikasi Get Contact sebenarnya tujuan utamanya hanya satu. Pengen tahu nomor asing yang masuk itu siapa? Apakah penipu atau bukan? Apakah tukang tagih atau bukan? Apakah agen asuransi atau bukan? Udah, itu aja. Tapi sebenarnya seberapa sering kamu dapat telepon seperti itu sampai kamu harus pakai aplikasi yang bener-bener punya potensi yang sangat membahayakan. Disclaimer dulu, Get Contact yang kita bahas ini hanya sebagai contoh. Aplikasi lain yang seperti ini ada banyak sekali. Kamu pengen tahu apa yang dilakukan Get Contact di balik layar? Lihat nih. Ini adalah apa aja yang bisa dilakukan aplikasi ini. Dan ini semua kamu yang kasih izin. Pertama, dia bukan hanya membaca tapi juga bisa memodifikasi kontak. Kemudian, dia bisa melakukan panggilan telepon, melakukan rerouting panggilan telepon, membaca call log, phone status and identity, dan menulis call log. Sampai sini aja udah gila banget. Mereka bisa melakukan panggilan telepon dan bisa rerouting. Rerouting itu berarti saat kita nelpon yang harusnya adalah antara kita dan lawan bicara kita, di reroute dulu bre, masuk ke servernya mereka. Jadi semua obrolan kita direkam sama mereka. Dipakai untuk apa? Kita nggak tahu. Lanjut lagi, dia bisa mengakses foto dan file kita di HP. Tertulis dia bisa membaca isi konten USB storage dan memodifikasi atau menghapusnya. Gila nggak tuh? Bisa baca, bisa ngedit, bisa ngapus file di dalam HP kita. Kemudian mereka juga bisa mengontrol kamera dan tertulis juga bisa mengambil gambar dan video. Mantep kan? Tanpa kamu sadari kamera dan mikrofon bisa aktif sendiri. Kamu lagi ngapain di kamar, kamu lagi nggak tahu lah melakukan sesuatu yang rahasia, bisa direkam sama mereka. Dan di bagian paling bawah nih ya, ternyata nggak kalah seremnya. Di bagian other, mereka bisa menerima data lewat internet, melihat dan mendapat full network access, jalan saat startup, menimpa aplikasi lain, menggunakan akun kita di dalam device dan mencegah device kita untuk sleep. Luar biasa. Bukan hanya meminta akses penuh ke smartphone kita, dia juga minta akses ke jaringan, bre. Udah gitu, dia juga minta izin untuk tidak membiarkan device kita sleep. Jadi kalau dia mau merekam, dia mau memata-matai kita, bisa dilakukan 24 jam. Dan ini semua dimulai hanya dengan kita yang kepo, pengen tahu nomor asing yang masuk itu punya siapa. Buntutnya panjang banget bre. Tapi emangnya boleh ya ada aplikasi yang melakukan hal seperti itu? Bukankah itu melanggar privasi dan seharusnya melanggar hukum? Benar sekali, dan sudah ada banyak negara yang melarang aplikasi semacam Get Contact ini. Cuma masalahnya di Indonesia belum diberlakukan. Sampai hari ini masih banyak orang yang menggunakan Get Contact. Dan entah kapan aplikasinya akan diblokir di Indonesia. Di Indonesia malah lebih canggih, yang diblokir HP-nya bre. Terus apa yang harus kita lakukan untuk bisa terhindar dari hal-hal seperti ini? Yang pertama, kalau kamu udah terlanjur pakai aplikasi seperti ini yang nggak penting-penting banget tapi ternyata dia udah minta izin banyak sekali, kalau bisa hapus aja sekarang. Karena tadi resikonya jauh lebih besar dibandingin manfaatnya. Setelah itu, kalau kamu nantinya menginstal aplikasi baru dan mereka akan meminta izin untuk mengakses sesuatu di smartphone kamu, jangan sembarang izinkan. Berhenti dulu, pikirkan dulu kira-kira perlu nggak sih aplikasi seperti ini mengakses sesuatu. Contohnya tadi Get Contact, yang harusnya dia hanya minta izin untuk mengakses kontak aja dong. Ngapain dia harus minta akses ke storage dan kamera? Ini sangat mencurigakan. Kemudian kalau memungkinkan, baca license agreement-nya. Tapi saya yakin ini tidak memungkinkan sih ya. Susah bacanya dan kayaknya memang bahasanya terlalu ribet, udah gitu pakai bahasa Inggris lagi ya. Jadi ya memang bukan untuk semua orang. Tapi kalau misal memungkinkan, baca aja. Kemudian usahakan untuk tidak menyimpan data sensitif di dalam kontak. Misalkan nomor kartu kredit, nomor PIN, dan ditulis lagi judulnya PIN BCA misalkan. Waduh, jangan sampai break. Karena tadi aplikasi biasanya akan meminta pertama kali untuk bisa mengakses kontak. Termasuk aplikasi pinjol, itu dia bisa meneror teman-teman kita ya karena bisa mengakses kontak dan udah kita izinkan. Ingat, telepon yang zaman dulu nggak terlalu pintar sekarang udah pintar. Jadi smartphone bre. Kemudian komputer juga sekarang udah bisa berpikir sendiri. AI. Jangan sampai kita sebagai manusia malah jadi satu-satunya pihak yang jadi nggak bisa berpikir.